Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisyafik. Saya berasal dari mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 241080262. Di sini akan saya menjelaskan tentang materi yaitu perang salib untuk memenuhi tugas UAS perkuliah mata kuliah peradaban Islam. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang materi perang salib. Yang mana perang salib itu ada sejarah awal. Sejarah awalnya adalah perang salib adalah perang keagamaan yang berlangsung hampir selama kurang lebih 2 abad dari tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Akumulasi reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 632 Masehi, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh umat Islam. Nah, di sini disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen yang mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis Yerusalem dari tangan umat Islam. Nah, di sini ada beberapa faktor utama, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor agama, faktor keagamaan. Yang kedua itu ada faktor politik. Yang ketiga ada faktor sosial dan ekonomi. Nah, faktor agamanya adalah yang pertama itu semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah karena ke sana. Nah, yang kedua itu ada pendeta Kristen Petrus Amin itu mengalami perlakuan buruk saat berziarah, kemudian mengadukan masalah itu kepada Paus Urbanus II dan mengajukan permohonan untuk dilakukan perang. Kemudian Paus Urbanus II ini dalam kongres para bangsawan maupun rakyat jelata di Clermont, Prancis pada tahun 1095 Masehi mengatakan bahwa mereka yang berangkat perang, harta benda dan keluarganya akan dilindungi, dosa-dosa yang diampuni, dan apabila dia mati, dia itu mati suci. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor politik. Di sini ada faktor politik. Yang pertama itu ada kekalahan Bizantium itu di Maxikard pada tahun 1071 Masehi, dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah penduduk dinasti Saljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan dengan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Yang faktor yang ketiga itu ada faktor politik. Pada waktu itu, Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Paus dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa saja raja yang membangkang dan dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Nah, yang ketiga itu adalah lemahnya para umat Islam saat itu. Yang terakhir, faktor terakhir itu adalah faktor sosial ekonomi. Yang pertama itu ada para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan sedang dilanda kesusahan, keterpurukan, krisis pangan, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Ketika ada seruan perang salib, dijanjikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan. Paus menjanjikan akan menghapus segala jenis beban kewajiban yang harus mereka bayarkan terhadap para pejabat kerajaan. Nah, di sini selain ada faktor-faktornya itu, ada lagi yang tahap-tahap perang salib. Tahap yang pertama itu terjadi pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Yang pertama, tahap pertama itu disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama itu disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman dalam perang, atau tidak mempunyai basic
perang seperti militer pada umumnya. Nah, yang kedua itu gerakan kedua adalah merupakan ekspedisi militer, disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Nah, di sini ada perang salib itu terbagi dua. Perang Salib 1 dan Perang Salib 2. Nah, Perang Salib 1 itu dalam pidato Paus di Kongres pertama di Clermont, Prancis pada tahun 1095 Masehi sebagai tanggapan atas permintaan Pendeta Peter Amin dan berhasil mengorbankan semangat perang suci. Pasukan salib pertama ini berjumlah sekitar kurang lebih 200.000 orang. Pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Nah, yang selanjutnya itu ada Perang Salib 2. Perang Salib 2 itu adalah pasukan Godfrey menduduki Palestina pada tahun 7 Juni 1990 Masehi, melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang 1 minggu terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, serta orang tua dan orang muda. Tidak ada perbedaan sama sekali, mereka bantai besar-besaran. Yang itu ada membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Nah, yang tadi kan ada tahap pertama, nah ini tahap kedua. Tahap keduanya adalah disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Kristen, sehingga Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang Kristen. Nah, yang pertama itu ada Imaduddin Zaki. Di bawah komando Imaduddin Zaki, Gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung dengan serangan pasukan salib sampai mereka berhasil merebut kembali Aleppo dan Edessa dari tangan orang Kristen pada tahun 1944 Masehi. Yang pemimpin yang kedua itu ada Nuruddin Zaki, yaitu putra dari Imaduddin Zaki, berhasil membebaskan Damaskus atau Syria atau Syam pada tahun 1147 Masehi. Antiochus tahun 1199 Masehi dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Nah, yang pemimpin ketiga itu ada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1175 Masehi berhasil mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah di Mesir di atas rentutan dinasti Fatimiyah. Salahuddin dapat membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi setelah dikuasai oleh orang Kristen selama kurang lebih 88 tahun. Tahun 1189 Masehi menghadapi ekspedisi militer pasukan salib ketiga yang dipimpin oleh raja-raja Eropa yang besar, yaitu Frederick I, Kaisar Jerman, dan Barbarossa, Richard I, Raja Inggris, dan Philip II, Raja Prancis. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi, yang mana itu dikenal dengan periode kehancuran pasukan perang salib atau periode perang saudara kecil. Perang salib